Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan lanjutkan dengan pembacaan fatwa-fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Kali ini tema yang akan kita bahas itu tentang sholat sunnah pada hari Jumat. Dan yang dua pertanyaan ini berkaitan. Dua pertanyaannya berkaitan. Pertanyaan yang pertama itu adalah dari Bapak Sudiman Bondowoso. Saya melihat terutama pada hari Jumat orang sholat 2 rakaat berulang kali. Setelah saya cermati ternyata sholat ba'da wudu, tahiyatul masjid dan qobliyah Jumat. Adakah hadis-hadis mengenai hal ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikanlah beberapa hadis di bawah ini. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, tak seorang pun yang berwudu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, ia hadapi dengan jiwa dan wajahnya kecuali wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahihnya. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakatain. Dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang dari kamu masuk masjid, jangan duduk lebih dahulu sebelum sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jumu'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala shallaita qala la qala fasalli raka'atain. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki pada hari Jumat masuk masjid dan Nabi sedang khutbah. Nabi bertanya, engkau sudah sholat? Laki-laki itu menjawab, belum. Nabi bersabda, sholatlah 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Jamaah. Dari hadis di atas dapat disimpulkan, bila seseorang sholat 2 rakaat berulang-ulang ketika masuk masjid pada hari Jumat, mungkin ia sholat sunat wudu atau ba'da wudu, karena sebelum masuk masjid ia berwudu lebih dahulu, dan sholat wudunya ia lakukan di masjid. Sholat wudu ini disunahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim di atas, yang hadis pertama. Setelah itu ia sholat sunat tahiyatul masjid, karena ia baru saja masuk masjid. Sholat tahiyatul masjid juga disunahkan seperti dalam hadis Bukhari Muslim dan jamaah, hadis kedua dan ketiga. Sedangkan sholat sunat qobliyah Jumat itu tidak ada tuntunannya. Nabi memerintahkan orang sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Ketika itu beliau sedang khutbah, sebagaimana hadis ketiga. Bukan sholat qobliyah Jumat, melainkan sholat tahiyatul masjid sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis kedua di atas. Dengan demikian, sholat sunnah yang dikenal dan disyariatkan ketika seseorang masuk masjid sebelum sholat Jumat adalah sholat sunnah ba'da wudu dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sedangkan sholat sunnah qobliyah Jumat sendiri tidak ada tuntunannya. Lalu ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan tadi. Jadi dalam jawaban fatwa agama tentang sholat 2 rakaat yang berulang-ulang pada hari Jumat, terdapat jawaban diantaranya sedang sholat sunnah qobliyah Jumat, tidak ada tuntunannya. Jawaban dari pengasuh fatwa agama itu berbeda jauh dari putusan tarjih sendiri, karena pengasuh mengatakan tidak ada sholat sunnah pada hari Jumat kecuali sholat tahiyatul masjid dan sunnah ba'da wudu. Sementara dalam himpunan putusan tarjih cetakan ketiga halaman 142 disebutkan, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu
yang berkata bahwa aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat dan mengenakan wangi-wangian bila ada, dan memakai pakaian yang terbaik, kemudian keluar dengan tenang sehingga sampai ke masjid, lalu sholat atau seberapa menurut kehendaknya, dan tidak mengganggu seseorang, kemudian berdiam diri sambil memperhatikan kepada khutbah imam sejak ia datang hingga berdiri sholat, maka adalah perbuatannya demikian itu menjadi pembebas dosanya antara Jumat hari itu dengan hari Jumat berikutnya. Dengan demikian, jawaban pengasuh bertentangan dengan putusan tarjih, sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota persyarikatan. Barangkali yang perlu dijelaskan lebih lanjut tentang nama sholat itu. Sholat yang ulang-ulang pada hari Jumat itu, sholat sunnah itu apa? Ada yang menamakannya sholat intizar, yaitu menunggu waktu. Untuk itu kami mohon penjelasan lebih lanjut. Tanggapan atau pertanyaan senada datang juga dari Bapak Ainan sama Bapak Muhammad Karim tadi. Jadi bolehkah juga disambung sholat duha jika sholat sunnah wudhu itu dan tahiyatul masjid belum cukup? Jadi jawabannya adalah pertama, yang dimaksud dengan tidak ada tuntunannya adalah sholat sunnah qobliyah Jumat, bukan qobliyah Jumat atau bukan qobliyah Jumat, yang sama dengan qobliyah subuh, zuhur, asar dan lain-lain yang dikerjakan sesudah azan Jumat atau sesudah masuk waktu sholat. Kedua, yang kami maksud dengan qobliyah Jumat adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum khotib naik mimbar atau sebelum azan. Dan ini berupa sholat sunnah ba'da wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, atau ada yang menyebut dengan sholatul intizar, yang bisa dikerjakan seberapa saja mampu kita, sesuai hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, sebagaimana yang disebutkan dalam himpunan putusan tarjih tentang sholat Jumat. Ketiga, sebelum khatib naik mimbar, sesudah sholat tahiyatul masjid, atau lainnya boleh-boleh saja sholat duha sekiranya waktu masih memungkinkan. Jadi ada 3 kesimpulannya sebelum khatib naik mimbar itu ada tiga sholat sunnah. Yang pertama tadi sholat ba'da wudu, yang kedua sholat tahiyatul masjid, yang ketiga itu ada namanya sholat mutlak, sholat sunnah mutlak atau sholat intizar. Nah, untuk yang pelaksanaan sholat intizar itu tidak ada hitungannya, terserah berapa aja, 4 rakaat, 6 rakaat atau 10 rakaat sebelum khatib naik mimbar. Demikian dari penjelasan dari fatwa-fatwa tadi, tanya jawab agama jilid 5. Semoga bermanfaat buat kita. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.